Kami sungguh ingin mengerti arti daripada lagu ini, makna sesungguhnya di hati kami. Kami sungguh-sungguh rindu untuk menghidupi itu. Tuhan, hal itu kami janji bahwa yang kami tahu pasti itu tidak mudah. Tapi kami mau. Kami tidak berjanji apa-apa atau yang muluk-muluk. Hanya saja kami berjanji hanya untuk mencoba. Buat kami berhasil ya Tuhan untuk menjadikan-Mu lebih, menjadikan kami kurang. Melepas hak kami. Tidak semudah kami mengatakannya, tapi kami mau mencoba. Jikalau pertama kali gagal, dulu pernah gagal. Ke depan, biarkan kami berhasil. Lapangkan dada kami, bukan kemah kami. Pancangkan tali-talinya. Dalamkan patok-patoknya. Kami tidak mau firman hanyalah kulitan. Kami sungguh-sungguh mau firman demikian rupa seolah-olah hati kami mengalami sunatan. Kupas. Apa yang bukan dari Engkau, bukan dari glory. Apa yang dari daging, dari manusia, bahkan yang keluar kelihatannya bagus pun, yang nampak indah, nampak bagus, yang patut dipuji. Tapi kalau bukan bersentral pada Kristus, kupas Tuhan. Karena itu bukan dari Tuhan, bukan dari buah roh, itu dari buah pengetahuan yang baik. Sekalipun bukan yang jahat, yang baik juga tidak baik. Tidak cukup baik. Tuhan kupas kami, karena kami adalah worshiper. Apapun instrumen kami mainkan, nyanyi atau apa, kami semua adalah worshiper. Itu yang Tuhan lihat sebagai satu tim, kami hanyalah penyembah. Bukan peran kami apa. Bukan jadwal kami, tapi kami adalah satu tubuh. Dan ketika kami memecah-mecahkan-Mu, bukan bentuk roti, tapi bentuk kata-kata, bentuk melodi. Ketika kami memecah-mecahkan tubuh, kami melakukannya bukan untuk memakannya, tapi kami melakukannya untuk membagikannya kepada orang-orang. Lewat pelayanan kami, mereka makan rohani. Sekalipun makanan itu bukan makanan jasmani, makanan itu adalah hadirat Allah. Buka pikiran kami, beri kami pewahyuan. Hamba tidak mau khotbahkan sesuatu yang aman konvensional. Tuhan kasih hamba-Mu firman. Apa yang hamba-Mu harus sampaikan? Beri pewahyuan. Sehingga kami berubah. Sehingga kami semakin diubah dari kemuliaan pada kemuliaan lebih besar. Kami sungguh-sungguh ingin melihat gereja-Mu bangkit dalam pujian penyembahan. Bukan hanya kami yang menikmati di sini, tapi melalui kami bagikan roti. Orang lain menikmati hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Karena Engkau mengasihi kami lebih dulu. Urapi kami semua. Hamba siap menyampaikan sabda-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Kembali ke tempat duduknya. Tuhan mau memulihkan pondok Daud. Pondok Daud itu apa? Beda dengan tabernakel Musa yang isinya adalah susunan tatanan liturgi. Pondok Daud itu pujian penyembahan. Nah, ini triknya. Di sini trikinya, di sini jebakannya. PAW gereja tidak selalu adalah pondok Daud. Nggak tentu. Tapi pondok Daud selalu adalah pujian dan penyembahan gereja. Karena Daud tidak menyanyikan lagu lain kecuali lagu-lagu yang memuji, memuja, menyembah Tuhannya. Jadi kita harus tahu bahwa seorang sekretaris pasti ngetik. Tapi bukan semua orang yang ngetik pasti sekretaris. Ya. Pondok Daud pasti adalah PAW gereja. Tapi tidak semua PAW gereja di mata Tuhan adalah pondok Daud. Nah, kalau pondok Daud dipulihkan kata Kisah Para Rasul seperti yang dijanjikan dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan menarik banyak jiwa-jiwa lewat pujian penyembahan. Bukan lewat khotbah. Khotbah hanyalah palu godam, khotbah hanyalah meterainya. Tapi pujian penyembahan yang menurunkan hadirat Tuhan terlebih dahulu, bahkan sebelum firman dibagikan, hati sudah gembur. Janji Tuhan kepada pondok Daud adalah, saya nggak bicara itu dulu. Malah sekarang saya mau bicara tentang hati Daud, karena
Sebelum Pondok Daud dipulihkan, hati Daud harus kembali dulu. Dan khususnya dalam tim pujian penyembahan. Tak ada hati, tak bangun pondok. Hari ini saya mau bicara tentang hati itu. Saya mau bicara tentang itu, karena memang saya rasa itu spesialisasi saya, hati. Saya mau bicara. Nah, Pondok Daud kalau sudah dipulihkan dalam gereja kita, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang. Bukan karena program kita, tapi karena hadirat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dari kiri dan kanan akan berdatangan dan diselamatkan. Bahkan Pondok Daud ketika dipulihkan, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Maka banyak orang-orang yang terhilang akan ditemukan. Jadi Pondok Daud ini dahsyat luar biasa. Ada satu waktu di Indonesia, pelayanan Pondok Daud itu dipulihkan, dan banyak orang Indonesia terima Tuhan. Kalau kita lihat pada tahun 1990-an, kalau saya melihat 90, kurang lebih 90 sampai tahun 9, dalam dekade itu, 90 sampai tahun 1990 sampai tahun 2000. Itu Indonesia, gereja-gerejanya dikenal dengan pujian penyembahan. Bangkit di mana-mana. Sementara Korea yang dipulihkan adalah cawan emasnya, yaitu doa. Indonesia kecapinya. Kalau kita pergi ke Korea, saya pernah khotbah bahkan di suatu tempat yang besar di Korea. Kalau kita lihat di sana, pujian penyembahnya kalah sama Indonesia, terus terang. Melodinya, kreativitasnya, banyak lagunya, termasuk kata-katanya, kedalaman kata-katanya, seni kata-katanya, keintimannya kalah. Urapannya juga kalah. Tapi kalau orang Korea berdoa, cua, waduh merinding seluruh badan kita. Mereka dipulihkan cawan emasnya. Indonesia terkenal dengan pujian penyembahannya. Tahun 90 sampai tahun 2000, banyak orang Indonesia terima Tuhan. Gereja-gereja mega bermunculan. Do you know that? Dan itu bukan karena khotbah. Tahun-tahun itu kalau saya sendiri bertobat tahun 92, jadi saya roaming lah ya, istilahnya pulang dari Kanada. Bahkan sebelumnya kalau liburan saya dari satu gereja ke gereja lain, waktu saya belum kenal Mawar Sharon juga, saya masih ingat tahun 92, 93, 94, saya sempat pergi ke beberapa gereja yang notabene kuat puji-pujiannya, khotbahnya dangkal-dangkal. Pengajaran belum terlalu dipulihkan. Belum terlalu kembali. Simple. Tapi tahun-tahun itu tahun penuaian. Pujian penyembahan gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Luar biasa. Baru setelah itu pengajaran dipulihkan sekalian. Saya mau beritahu seperti ini, bahwa jangan pernah remehkan pujian penyembahan gereja. Tidak boleh puas sampai ke performa, hati harus diotak-atik sampai spiritnya keluar. Yang kita lihat itu, kalau kita nggak hati-hati, kita menilai berdasarkan performa, kita akan merasa lebih sombong atau lebih minder dari orang lain, kita merasa lebih baik. God's anointing doesn't have anything to do with it. Ada hubungannya dengan itu. Untuk Pondok Daud dipulihkan, hati Daud harus kembali. Itu dia. Ya. Nah, untuk hati Daud kembali, kita mesti mengerti bagaimana berkenan kepada Allah. Mari kita sekarang buka di perjanjian baru aja. 1 Korintus pasal yang ke-17. Sorry, 1 Korintus pasal 11, siapa bilang 17 ya? Nggak ada Korintus 17. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17. Jangan terkecoh waktu baca ayat-ayat ini dengan judulnya seolah-olah saya mau bicara tentang perjamuan kudus. Karena judulnya di Alkitab kita, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Saya mau kita melihat ini lebih dari perjamuan kudus, tapi ini kebaktian. Perjamuan malam, kebaktian itu perjamuan. Celebration, perayaan, perjamuan. Nah, saya ajak kita lihat ini bukan makan-makan, tapi ini kebaktian. Ya, kita lihat ayat 17, nanti saya akan jelaskan sampai ayat 34 sampai selesai. Kita lihat sekarang, dalam peraturan-peraturan yang berikut,
Aku tidak dapat memuji kamu, seorang rasul bicara kepada gerejanya. Aku gak bisa memuji kamu. Sebab, kenapa kok dia gak bisa memuji? Kenapa kok Paulus gak bisa bangga? Padahal Korintus itu secara pelayanan performa hampir sempurna, apalagi karunia. Rata. Kenapa Paulus berkata, aku gak bisa puji kamu? Sebab itu alasannya, pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Wow, sekalipun di tengah-tengah ibadah terjadi kesembuhan. Pertemuan-pertemuannya tidak mendatangkan kebaikan, sekalipun orang-orang yang didoakan rebah ke tanah segala. Terjadi nubuatan, terjadi marifat, hikmat dan marifat. Tapi pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ini luar biasa. Saya berdoa minta Roh Kudus memberi kita pewahyuan tentang ayat 1 ini aja, ayat 17. Kok bisa pertemuan mendatangkan kebaikan? Saya kira setiap kali ibadah pasti ada orang yang diberkati. Ya udahlah, gak usah disembuhkan. Gak usah orang itu ngalami mujizat. Pasti orang pulang diberkati, bukan? Di mana pertemuan-pertemuan itu justru mendatangkan keburukan? Pertemuan-pertemuan itu membuat karaktermu semakin buruk. Ini luar biasa loh. Pertemuan ini tidak mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan kebaikan hanyalah yang kasat mata, yang kelihatan di depan mata. Atau pujian bagus sekali ya ibadahnya. Tetapi orang yang menjalankan ibadah itu, yang jadi tolak ukur pertama, apakah kebaktian itu berhasil atau tidak. Setiap kali kita kebaktian dan yang terlibat dalam pelayanan imamnya itu akan diukur oleh Tuhan. Sebelum dan sesudah dia kebaktian yang satu itu, dia semakin rendah hati enggak? Setelah kebaktian tersebut, dia semakin cinta sesama enggak? Setelah kebaktian itu, yang tadi itu, apakah dia semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah, atau dia semakin mengklaim dirinya? Tapi aneh, orang semakin melayani, semakin angkuh. Itu bukan pondok Daud, itu pelayanan. Yang saya targetkan itu pondok Daud, bukan pelayanan. Yang saya targetkan bukan treadmill, tapi kesehatan. Kalau treadmill jalannya ya saya jalani. Kalau renang, maka saya jalani. Kalau olahraga, yang saya mau bukan olahraganya, kesehatan saya. Jangan lupa, jangan hilang visi sesungguhnya. Pondok Daud visi kita, bukan pelayanan. Tapi anehnya sama dengan pengkhotbah. Sebenarnya semua linear pelayanan sami mawon, saudara, atau sama saja. Biasanya orang semakin lama melayani, semakin susah untuk ditegur dan dikoreksi. Itulah sebabnya Paulus berkata, something is reverse. Something is so wrong. Pertemuan-pertemuanmu itu mendatangkan keburukan. Mending kurangi ibadah dong, kurangi kebaktian. Kalau kau lebih rendah hati, kurangi nyanyi. Demi supaya engkau lebih mudah dikoreksi, kurangi main musiknya, kurangi tampil. Kurangi khotbah. Saya itu diukur sama Tuhan. Philip, setelah kamu khotbah sekarang ini, kamu lebih mudah diajar enggak? Ngerti enggak maksud saya? Every preaching, bagi saya setiap khotbah itu satu lagi frequent flyer saya. Kalau saya naik pesawat, saya tanya, sudah masuk enggak mileage-nya? Harusnya saya semakin dekat pada bonus, bukan pujian manusia, tapi pujian Allah. Bertambahnya pelayanan saya satu lagi ronde, harusnya membuat saya semakin mulia, bukan semakin menjadi seperupa dengan dunia. Ini luar biasa. Ini yang disebut kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam pelayanan. Tolak ukur kita ya, bukan tadi nyanyinya gua gimana ya, khotbahnya bagus enggak. Sebelum pelayanan tadi sama sekarang, aku semakin menjadi seperti Kristus enggak? Itu bukan urapan. Urapan itu milik Kristus. Jangan pernah klaim-klaim itu seperti Kristus. Itu bukan urapanmu, bukan urapanku, itu milik Kristus. Jangan diklaim-klaim dong. Kitanya, setelah pelayanan tadi itu, aku menjadi seperti Kristus enggak? Ini saya habis ini, saya dulu yang akan dihakimi oleh Tuhan. Diadili maksudnya. Setelah khotbah saya sekarang ini, saya menjadi semakin seperti Kristus atau enggak? Jadi saya bukan lagi peduli dengan performa saya. Apakah khotbah saya ini bagus enggak sekarang ini? Kalau saya khotbah gini nih, hati saya yang dikeroak-keroak sama Tuhan. Bener loh. Sambil saya digituin sama Tuhan, kalian semua terinspirasi untuk belajar. Itulah pelayanan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Pasang badan, itu pelayanan. Pelayanan itu bukan teori, bukan nyanyi, bukan skill. Pelayanan itu pasang badanmu, orang lain lihat, terinspirasi, dan belajar. Hopefully, semoga apa yang orang lihat ya itulah yang mereka dapat.
What you see is what you get. Ministry, pelayanan tidak boleh dipalsukan. Karena Tuhanlah hakim kita yang maha tahu. Ya, coba lihat ayat 17. Pernahkah kita memikirkan pelayanan dari sisi demikian? Ini kan direkam ya, rekam yang baik-baik. Ini kan jadi standar. Ini nggak cuma di PAW. Apa yang saya sampaikan ini akan ke semuanya, ke IT, ke kreatif, khotbah, semua. Asyir juga sama. Ya, ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Tunggu sebentar di sana ayat 18. Kondisi hati kita itu tidak diuji dengan karunia. Kondisi hati kita selalu diuji dengan hubungan. Dan hubungan itu selalu teruji bukan hubungan atasan bawahan. Hubungan yang paling teruji adalah hubungan horizontal, bilateral. Ke samping. Itu paling teruji untuk tahu kita itu siapa. Dan Paulus berkata, aku melihat ada perpecahan. Paulus tidak berkata pergesekan, itu sudah harus biasa, tapi perpecahan. Artinya kata perpecahan di sini ada perpecahan di antara kamu, berarti ada persaingan yang tidak sehat. Ada iri hati. Dosa pertama manusia, juara 2, runner up dosa. Yang pertama, dosa pertama manusia itu curiga. Karena Adam dan Hawa curiga Allah menyembunyikan sesuatu dari mereka, makanlah mereka dari pohon terlarang itu. Dosa kedua apa ya? Runner up-nya. Kalau itu Miss Universe, runner up-nya pasti juga sama cantiknya. Runner up daripada dosa. Yang pertama adalah dosa iri hati. Dosa itu sebelum jadi buah, pertama-tama di dunia motivasi. Dan selama iri hati atau persaingan tidak sehat ada di dalam dada seseorang, Tuhan melihat itu sebagai perpecahan sebelum dia melakukan sebelum dia ada tindakan atau kelakuan. Dan Allah akan melihatnya, seorang Paulus yang peka karena dia dekat dengan Tuhan, dia bisa mengendus hal yang sama, mengendus sebuah modus hati di mana pondok Daud dalam bahaya. Makanya Paulus itu begitu jaga hati sampai sapu tangannya pun diurapi. Saking penuhnya di dalam dirinya sudah, Tuhan itu hanya akan lumber keluar kalau seluruh ruang di dalam dirimu yang tidak terpakai atau tidak diserahkan, semua diserahkan dan dipakai, penuh, maka akan lumber ke sapu tangan. Kenapa ada orang-orang tertentu nggak pernah lumber-lumber? Urapannya tidak pernah bisa keluar. Karena Tuhan melihat di dalam dirinya masih banyak ruangan kosong, tapi nggak mau diserahkan dan dia minta ruangan baru. Tuhan urapi sapu tanganku atau urapi bayang-bayangku. Tuhan bilang nggak bisa. Masih ada 2 ruang itu di dalam itu. 1 kamu iri hati, yang 1 kamu merasa perlu, kamu merasa sebagai VIP. 2 itu kamu kosongin, baru tuh lumber kemana-mana. Itu dulu. Nah Tuhan, aku minta ruang baru. Yang ini nggak tak serahkan, tapi yang sekarang kau berikan ini kurang. Yang kau berikan sekarang ini loh, aku ini punya kapasitas lebih. Pakailah lebih. Tuhan bilang mau lebih, bisa aku pakai lebih. Tapi ruang kosong itu harus kau serahkan di dalam diriku. Sebab aku tidak beri ruang baru sebelum semua ruang terisi. Jadi Tuhan melihat di dalam diri kita. Dalam hubungan kita. Dalam pelayanan. Itu sangat penting di mata Allah. Tuhan akan berkata ada perpecahan. Padahal dalam bentuk motivasi. Ini amazing. Makanya seorang Paulus itu mengerti konsep ini. Makanya urapannya luar biasa. Biasa itu di sini, dia di luarnya, makanya luar biasa. Extraordinary. Jadi saya mau Anda mengerti dulu gimana caranya kita handle the anointing. The anointing is what changes people. The anointing is what takes away the yoke on people's lives and shoulders. Urapan itulah yang mengubah hidup orang dan yang mengangkat kuk dan beban yang dipasang setan. Jadi orang bisa melihat pelayanan kita bagus, tapi mereka nggak tentu cukup terdorong, terusik untuk ngampuni apa yang selama ini mereka simpan sebagai kepahitan. Hanya orang yang diurapi yang bisa mengusik mereka. Paham maksud saya? Sekalipun orang merasa diberkati, itu semuanya psikis atau psikologi sampai pada taraf di mana orang itu akan didesak untuk action, untuk bertindak.
untuk bisa pulang ke rumah dan berkata, tidak lagi aku mau semua benda pornografi ini. Khotbah tidak akan mampu mengubah orang seperti itu, kecuali khotbah itu diurapi. Lagu juga nggak bisa. Orang akan tetap kembali kepada kebiasaan yang lama, seperti babi kembali kepada muntahnya, kembali pada kubangannya, dan anjing kepada muntahnya. Only the anointing, pada akhirnya kalau mata kita terbuka lebar atau sampai di akhirat, di sorga, Tuhan akan hitung-hitungan, ternyata orang yang kita ubah lebih sedikit daripada yang kita kira. Konser 4.000 orang, nggak tentu yang berubah 40. Tapi orang yang tahu bahwa hidup hatinya benar-benar semuanya diserahkan, dia akan tahu. Sekalipun aku bahkan tidak lihat 4, tidak ada orang yang datang ke saya dan berterima kasih, berkata, Kamsyah, aku berubah karena Anda. Tapi suatu hari aku yakin, aku akan sibuk salam-salaman di surga. Orang berkata, aku diubah ketika kamu nyanyi. Aku berubah ketika kau berbicara. Ketika kamu angkat tangan, ada sesuatu tentang kamu yang menginspirasi aku untuk mencintai Tuhan. Dan kita tahu di hati kita bahwa itu akan terjadi. Ada sebuah kesaksian Roma 8, roh bersama dengan roh kita, Roh Kudus, bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, berarti kita juga adalah ahli warisnya. Kita tahu di hati kita. So please don't be fooled with people who love your ministry. They may be as sinful as before. Mereka mungkin akan tetap seberdosa, orang berdosa, they will be the same sinner. Orang berdosa seperti dulu, seperti sebelumnya. Karena itu yang saya targetkan dalam hidup saya, bukan pelayanan, tapi pemakaian. Tiap hari saya doa, Tuhan pakailah Philip Tuhan. Ini doa saya. Use me. Saya gak pernah berdoa, Tuhan mampukan aku berkhotbah. Saya ngomong ini seperti orang gila. Please pahami hati saya. Saya mau khotbah, bisa. Saya tutup ini ya ayatnya ya. Kasih saya ayat apa aja, sini. Saya tantang. Berapa kali, coba. Saya kasih ayat yang paling susah saya khotbahkan sekarang. Saya bukan menyombongkan diri, saya bisa. Saya telah menjadi ahli. Kayak Daud membunuh Goliat pakai ketapel itu. Saya bisa juga pakai ketapel saya lewat khotbah. Saya bisa kena kepada pesan yang mau saya sampaikan, dikasih ayat kejutan dari jemaat, kasih saya ayatnya saya tidak tahu sebelumnya. Saya bisa ketapel kanan atau kiri sambil menguap. Saya bisa khotbah. Tapi apakah ada garansi Allah akan memakai khotbah saya itu untuk membuat seseorang meninggalkan dosanya? Rujuk tidak jadi cerai dengan pasangannya. Saya masih ingat suatu hari saya khotbah di kebaktian, kebaktian pukul 10. Waktu saya berkhotbah, saya bilang di sini ada yang selingkuh, punya simpanan. Anda dan simpanannya datang ke gereja kami sekarang juga. Anda tidak datang sama istri, sama simpanannya. Kok berani? How dare you? Paling enggak lu selingkuh, lu pergi lari. Paling enggak jangan datang ke gereja, tuh nantang bukan? Bukannya gereja bukan tempat orang berdosa. Berani banget ya kan? Orang berdosa aja tahu diri. Aku mau, Tuhan, aku enggak layak. Sini dengan layaknya dan santainya dengan simpanannya datang kemari. Saya bilang bertobat. Dia enggak bisa tidur berhari-hari. Berminggu-minggu. Ketemu saya tuh. Dibawa datang sama FLC. Nggak bisa. Ada satu lagi saya diberitahu waktu dia di kebaktian yang sama. 2 orang dikejar-kejar, ditinggalkan. Udah punya anak sama selingkuhannya. Ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, selingkuhannya yang pergi maksudnya. Meninggalkan. Dia ninggalkan selingkuhannya lari sama cowok lain. Anak dengan selingkuhannya itu dibawa ke istri yang sah. Istrinya bisa dapat kasih karunia untuk menerima seperti anak sendiri. Gak mungkin loh itu cerita. Maukah Anda terima anak suami Anda hasil selingkuhannya? Itu kalau bukan Tuhan gak bisa. Diterima. Karena tiba-tiba dia gak punya mama, mamanya pergi sama pria yang lain. Dasar selingkuhan memang profesinya. Sama selingkuhannya bisa selingkuhan lagi. Siapa jadi simpanan tidak bisa disimpan siapa-siapa, ngerti maksud saya? Siapa simpan dia jadi simpanan yang lain yang belum menyimpannya. Gila. Waktu saya dengar itu saya tidak bangga sama diri saya. Saya being humble. Saya betul-betul direndahkan hati saya, berlutut di hadapan Tuhan berkata, ya gini loh Tuhan. Ya gini loh, keep using me like this. Orang nggak tahu cerita ini kalau saya nggak ceritakan. Orang hanya lihat khotbah saya. You never know, somebody's family
keluarga seseorang diubah destiny-nya selama-lamanya. By a few words I said. Dan beberapa kalimat yang saya ucapkan. Kalau mungkin bukan kalimat, kata. Saya berkata, yang gini loh Tuhan yang aku mau, ini targetku, pemakaian. Bukan pelayanan. Tapi Tuhan gak akan tunjukkan saya semua hasil saya sekarang. Kalau Tuhan lakukan itu, nanti suatu hari saya gak punya savings di sorga. Tuhan gak bisa berkata, upahmu besar di sorga, semua sudah kamu ambil lewat ATM pujian di dunia ini. Kamu mau tahu semua saldonya berapa, kamu cashkan semuanya, nanti di sorga kamu tangan hampa. Paham maksud saya? Jangan tunggu sampai kita melihat hasilnya sekarang untuk kita percaya bahwa kita dipakai Tuhan. Mau tahu kita dipakai Tuhan? Tidak gampang. Ketika hatimu motivasinya murni, pasti dipakai Tuhan. Loh kok tahu? Alkitab, itu Alkitab, tidak bisa disanggah. Barang siapa mencintai kekudusan, melihat Tuhan. Tahu kata melihat Tuhan? Melihat Tuhan in action in his life. Tanpa kekudusan seseorang tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan itu, you will see God's glory through you. Dan itu tidak ada hubungannya sama pelayanan. Itu Pondok Daud, saudara. Bukan PAW, pujian penyembahan. Itu pemakaian. Cek-recek hati kita itu hanya kemurnian. Whoever is pure. Matius 5, Yesus berkata ketika dia bersabda tentang kata bahagia. Barang siapa yang murni hatinya, melihat Allah. Wow, ini penting sekali di dalam PAW, karena PAW is a very tricky. Kalau semua ministry itu tricky, PAW itu tricky sekali. Sangat tricky. Sangat tricky. Malaikat pun tersesat di dalamnya, namanya Lucifer. Too much glory. Too much me. Khotbah juga sama, yang saingan kedua menurut saya. Kalau salibnya beda-beda, kalau Asyir atau yang di belakang layar yang berdoa segalanya, salibnya di sini. Mereka kan kadang-kadang kan haus pengakuan dan mereka harus tahu bahwa pengakuan mereka datang dari Tuhan. Kalau kita ini kelebihan pengakuan. Sehingga muncul persaingan. Dan ketika kita diberi lebih banyak pengakuan, anehnya kita nggak kenyang. Semakin kita memberi makan daging kita semakin mau makan. Nafsunya tambah besar. Semakin dikasih pengakuan, kita semakin butuh pengakuan. Kesombongan manusia itu narkoba sesungguhnya, kecanduan. Itulah Tuhan minta supaya kita nggak pingsan. Tuhan minta kita mati kalau kita melayani. Dead. Bukan seumur hidup di penjara. Berapa banyak orang sifatnya gitu. Kita melayani tapi setengah-setengah. Hatinya itu melayani sih senang, tapi juga nggak puas karena kita kurang ini, kurang itu. Jadi sebenarnya pelayanannya adalah penjara seumur hidup. Tuhan suruh kita mati. This is not easy. Ya, firman yang saya sampaikan ini bukan firman yang isi. Firman, saya mau bawa kalian masuk kepada suatu firman yang kalian tidak duga. Sesuatu yang bagi saya sendiri, saya sudah bolak-balik dioperasi kayak begini, berkali-kali. Jadi saya tidak sampaikan suatu teori, saya sampaikan sesuatu yang saya sendiri hidupi, dan tidak mudah. The anointing is my best friend, at the same time my worst enemy. Tahukah kalian, urapan Tuhan adalah sahabat saya paling karib dan musuh saya yang paling bebuyutan. Tidak pernah ada waktunya di mana saya, tanda kutip, benci urapan Tuhan. Setengah mati. Kenapa? Karena urapan Tuhan mau saya bukan setengah mati, tapi mati. Ada waktu saya berkata, enggak mau apa? Tuhan bilang, enggak bisa. Lalu, hampir-hampir keringat darah, tapi belum level Yesus. Saya berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Kadang-kadang kita inginnya biarlah cawan ini berlalu. If you don't know this, you're not yet in ministry, you're only in program. Kalau kalian belum mengerti apa yang saya katakan ini, kalian belum tahu apa itu ministry. Kalian baru tahu program. Program tidak menghidupkan. Program itu tulisan mati. Program itu just show. The anointing is power. Ini yang kutargetkan Tuhan, pemakaian. Itu yang kutargetkan. Pada taraf di mana orang kan berkata, orang bisa melakukan yang dia lakukan, tapi Tuhan tidak akan memakai sama seperti Tuhan memakai dia. Itu urapan. Contohlah aku, kau tak akan dapat hasil yang sama. Saingilah aku, kau tak akan pernah dapat pujian dari Tuhan. Aku adalah aku. Aku mati,
Dan dia memberiku sebuah jati diri yang baru daripadanya. Dan itu yang menjadikan aku spesial, istimewa. Tangkap ya ini ya. Tangkap dengan baik-baik. Khotbah seperti ini saya nggak bisa ulangi. Saya kalau khotbah begini seperti seolah-olah masuk buka hati saya. Ini bypass gaya rohani. Anda tahu kalau di ring itu di ring biasa, tapi kalau semuanya di bypass itu jantungnya dikeluarkan. Terus diperbaiki sama dokter. Itu adalah tindakan besar sekali. Sekarang ini saya lagi bypass. Tunjukin hati. Pada kalian. Dan kalian penting untuk tahu nih, karena kalianlah yang nanti akan menghembuskan hati Tuhan kepada umat. Karena saat kapan manusia paling peka hatinya sama Tuhan? Saat khotbah tinggal ditabur saja. Saat menyembah. Ya. Ayat yang ke-19. Sebab di antara kamu, ini luar biasa, ayat 19 ya. Ini enggak enak. Ini ayat ini sebenarnya ini ayat yang sangat kontroversi luar biasa. Dalam sekali. Ini saya enggak tahu semalam ini saya bisa habis enggak ya sampai ayat 34. Tapi kita usahakan ya. Enggak apa-apa, nanti pulang Ambonnya dimundur. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Wow. OMG. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Tuhan kadang-kadang memang cari gara-gara. Kalau nggak cari gara-gara, tak akan nyata kepada yang mana yang berkenan pada Tuhan. Tak akan pernah dimunculkan yang dipilih oleh Tuhan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Ini bukan perpecahan gereja yang cara kotor gitu, bukan. Harus ada circumstance atau kondisi keadaan yang mencari gara-gara, membuat seseorang iri, membuat seseorang itu jadi merasa dinomor duakan, merasa nggak nyaman, terusik dan semua egonya keluar. Itu harus Tuhan izinkan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. This is very powerful. Harus. Tahu nggak gimana caranya Tuhan gerakkan Simpson? Dicari gara-gara. Tiba-tiba orang yang dia jatuh cinta diizinkan sama Tuhan untuk ditangkap, dibunuh Filistin. Lalu setelah itu, apa lagi? Lalu habis itu teka-teki Simpson tiba-tiba dibocorkan atau dipecahkan kodenya. Pokoknya Tuhan selalu dikatakan di situ, maka Tuhan mengusik Simpson. Lalu dia jadi gagah perkasa, dihinggapi roh Allah, digasak, dihajar 1000 orang lepas nyawa. Tuhan ada waktunya, Tuhan izinkan. Sesuatu tidak nyaman, bukan Tuhan yang memberi pencobaan, jangan pernah salah, saya tidak pernah mengubah firman Tuhan. Tapi memang ada orang yang menyakitimu, dan memang Tuhan sengaja suruh. Bukan pencobaan itu dari Tuhan, bukan. Tahukah? Ada waktunya di mana ketika kita merasa seperti seolah-olah sesuatu itu tidak adil, sesuatu itu tidak nyaman, itu bisa jadi dari Tuhan. Tuhan garaimu. Kalau enggak gitu, meskipun Tuhan Maha tahu, kamu dan aku tidak akan pernah tahu apakah kita tahan uji. Kamu dan aku, Anda dan saya tidak akan pernah mengerti dan memahami. Akhirnya di antara kita 10 orang, siapa yang Tuhan pilih, siapa yang kawean dengan Tuhan. Tak akan pernah kelihatan. Dan Tuhan kadang-kadang memakai air keruh untuk bisa membuktikan air jernih. Tuhan akan izinkan 9 orang, kayak orang kesurupan, kalap, marah, berontak segalanya demi untuk menunjukkan yang satu itu Daud. Disinilah banyak orang-orang besar bangkit dan gugur. Mereka bangkit dan gugur bukan karena kebesaran mereka. Bangkit karena kebesaran, gugur mereka selalu karena ketulusan. Sometimes I see problems are allowed by God. Problema itu diizinkan oleh Tuhan. Dan kalau saya ajarkan gini, ini bukan makanan mentah, makanan ringan loh ya. Hanya mereka yang terlatih imannya dan panca inderanya yang cukup dewasa imannya untuk bisa melihat perspektif seperti ini. Jadi kita langsung mengerti bahwa
Bagi Tuhan, hati itu segalanya. Sampai taraf di mana Tuhan akan mengujinya berkali-kali. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Wah, ini dia. Ini juga akan membenarkan kembali segala motivasi pelayanan, termasuk perjamuan kudus segalanya, termasuk di dalamnya. Apabila kamu kumpul ya, ini Paulus langsung ngomong gini, sebenarnya bukan Tuhan deh yang kamu layani. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Maksudnya apa? Lihat ayat 21. Sebab pada perjamuanmu itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sebenarnya kamu bukan datang untuk melayani Tuhan, kamu datang untuk melayanimu dirimu sendiri. Sehingga ada yang lapar, yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ini bicara tentang perjamuan kudus atau zaman dulu makan makanan beneran, bukan cuma sedikit ribena sama roti, cracker segala. Bukan itu. Ayat 22. Apakah kamu tidak, ini bagus. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Zaman dulu itu perjamuan kudus, perjamuan makan sungguhan, kayak orang kawinan gitu. Terus Paulus tegur, apa kamu nggak punya rumah untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Paulus mengatakan ayat 22, sesuatu prinsip yang praktis yang kita bisa terapkan dalam pelayanan yang saya sendiri ikuti dan hidupi. Yaitu, cari di luar pelayanan. Gini, carilah di luar pelayanan kepuasan batinmu yang berhubungan dengan harga dirimu. Jangan jadikan pelayanan ajang tempat engkau dan aku mencari self-worth atau mencari harga diri kita di dalamnya. Maukah kau menghinakan umat Allah? It's not about you. Yang saya lakukan, saya mencari sumber-sumber di luar pelayanan sebelum saya in action khotbah contohnya. Saya cari di luar itu sehingga waktu saya masuk pelayanan, I'm no longer a hungry man. Saya bukan lagi seorang pria yang lapar akan pengakuan. Lapar akan pujian. Saya jadi bukan lagi pria yang tidak bahasa Indonesia Surabayanya, tidak kenean. Bukan lagi pria yang tersinggungan. Bukan lagi pria yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa dikoreksi. Karena mau tahu apakah kita masih punya kesombongan, semua kita masih punya termasuk saya. Kalau kita masih bisa bela diri, kita masih sombong. Ya. Jadi kita harus objektif, bahkan dalam menjelaskan sesuatu itu objektif ke duduk masalah, sesedikit mungkin kita secukupnya saja kasih kecap asin dan manis. Supaya makanan itu makanan sesungguhnya. Nah ini tantangan kita di dalam pelayanan. Tapi saya ceritakan lagi, bahwa saya mencari sebuah sistem di dalam hidup saya. Saya secure, tidak cuma mencari, saya mengamankan sebuah sumber-sumber dari mana saya dapatkan my self-worth atau nilai atau harga diri saya. Saya kasih contoh, kalau saya mau pergi makan ke suatu tempat. Contoh ya, saya ada meeting nih sama satu orang. Terus terang makanannya enak. Jarang kita bisa makan di restoran gitu contohnya. Tapi saya harus tahu objektif saya ketemu sama dia adalah mengegulkan sebuah proyek. Tujuan saya bukanlah hidangannya. Karena itu sebelum saya pergi, saya sudah isi perut saya 75% kenyang. Nggak seperti orang yang ke pestanya orang, nggak lihat pengantinnya, makan sebanyak-banyaknya. Aji mumpung namanya. Saya nggak gitu. I'm not cheap. Saya dapat makanannya, lalu habis itu saya nanti akan lapar lagi dan nggak dapat proyek itu istilahnya. Saya tahu saya punya sebuah tujuan, saya datang sudah hampir seluruh kenyang. Saya tidak kenyang total supaya tidak menyinggung dia sebagai tuan rumah setelah menyediakan makanan bagi saya. Saya menciptakan sebuah sistem di dalam hubungan sosial. Bagaimana supaya tidak mempermalukan Tuhan ataupun tidak menggagalkan misi saya sendiri. Dalam pelayanan kita juga harus punya strategi. Gimana caranya? Karena itu saya punya hubungan, saya pastikan selalu erat dengan Tuhan karena saya punya jati diri dan identitas. Datang dari Dia. Bukan dari like di Facebook. Facebook, gua nggak butuh, lu like nggak like, mau 1000 like, 10 like, 20.000 like bagi saya, apa bedanya? Ada orang sampai bunuh diri loh, karena di unfollow sama orang.
sebelum Anda sosial media, please kenyang dulu ya. Kenyang dulu. Saya punya sistem dalam hidup saya punya strategi. Nggak tahu dengan Anda. Sebab pelayanan saya ini sangat menonjol di depan mata. Kalau saya tidak punya strategi ini, matilah saya. Saya akan menjadi orang yang paling roller coaster perasaan saya. Istri saya ingatkan saya, kamu itu seperti durian. Jeruk, semua orang ya oke lah. Kalau enggak orang cinta kamu setengah mati sampai fanatik, ya benci kamu setengah mati. Saya punya pelayanan kayak gitu. Saya akan roller coaster. Kalau saya tidak punya sebuah strategi, dapat jati diri saya di luar pelayanan sebelum saya ministry. Saya kalau tidak bisa menjaga diri, saya bisa dihancurkan oleh setan. Strategi saya satu, tiap hari saya punya security dengan Tuhan. Ya Tuhan, pelayanan ini tidak akan menambahkan sehasta dalam hidupku ataupun menguranginya. Aku adalah aku, kau cinta padaku dan aku cinta padamu. Let's go! That's how I live. That's how I serve. Dua, saya dan istri saya punya hubungan yang aman. Dan anak-anak saya. Saya selalu ingatkan, pelayanan ini tidak akan menambah kebahagiaan kami. Justru kami sudah bahagia, kami bisa bagikan kepada orang-orang dalam pelayanan kami. Bukan berarti bahwa saya tidak memberikan ruang kepada orang-orang untuk memuji, atau untuk bisa menghibur, atau untuk bisa kata-kata positif, atau untuk bisa bahkan mengagumi. Tidak. Tapi saya nggak butuh. Jadi saya sisakan sebelum saya pelayanan, bahkan bukan 75% penuh, saya masuk pelayanan sudah 90% penuh, saya tidak munafik, 10% saya masih butuh komentar orang. Itulah sebabnya kalau ada orang berkata, thank you Pastor Philip, pelayanannya memberkati, saya berkata, thank you, it means so much to me. Saya coba untuk bisa secara baik menanggapi baik pujian maupun kritikan. Karena pujian dan kritikan tidak mempengaruhi kenaikan kelasku. Karena aku sudah 90% penuh, paham maksud saya? Tinggal saya nanti lulus 98, 95, 92. Nggak pengaruh. Kalau zaman dulu waktu saya kecil sekolah, kurikulumnya zaman itu masih kuno dan jadul sekali. Jadi kalau saya dulu sekolah nggak peduli sepanjang semester sebagus apa. Kalau ulangan umumnya gagal, ulangan umum itu sendiri 70%, katakan 75%. Mati aku, kalau aku gagal itu gagal semuanya sepanjang semester. Sekarang kan enggak. Berada di sistem yang modern. Saya bikin paper segalanya untuk saya kuliah. Sudah jadi semuanya. Terakhir ulangan cuma 25%. Nggak pengaruh, kalau saya lulus ya lulus. Saya sebelum masuk ke pelayanan ministry, saya sudah lulus. Saya sudah lulus. Jadi di ministry saya cuma dapat ketambahan kalau full kapasitasnya. Semua orang diberkati, semua orang cinta, maka saya hanya ketambahan 10% happiness, kebahagiaan ekstra. Tanpa itu, saya tetap 90% happy kok. Bisa nggak punya strategi gitu? Nggak bisa, jangan di PAW. Oh, bahkan jangan di panggung sama sekali. Atau bukan cuma di panggung, jangan di ministry yang melibatkan orang kanan kiri. Don't. Jadi Henok jalan sendiri lalu hilang. Kalau kita mau dalam tim, Anda pastikan 90% penuh. Semua orang cinta, semua mengagumi Anda, minta tanda tangan. Semuanya gitu. Itu cuma nambah 10% kok. Xiao Qian. Uang kecil. Paham ya? Nangkep ya? Nah, belajar sesuatu nggak ini? Enak gini, kalau ngomong gini sama orang yang sudah pelayan, enak. Kalau saya sampaikan ini ke jemaat, bingung ngomong apa ya ini? Nggak semua orang di level ini. Anda level pemimpin, level pelayanan, harus ngerti semua ini. Harus ngerti. PAW apalagi? Harus ngerti. Lanjut, sampai ayat mana tadi? 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saya suka sekali ini ayat 23. Apa yang telah kuteruskan kepada kamu ini, aku terima dari Tuhan dulu. Sama, saya juga mau ngomong seperti ini, seperti Paulus. Saya jauh dari Paulus, tapi saya mengikuti jejak Paulus. Bukankah itu jadi firman, ikutilah aku sebab aku mengikuti Tuhan. Saya ikuti Paulus, saya pengikut Paulus. Saya lihat teladannya, saya bilang saya mau jadi seperti itu. Jadi sekarang saya juga mengikuti teladannya. Saya tidak akan teruskan apa-apa kepada Anda
Kalau itu bukan terlebih dahulu, saya terima sendiri. Saya tidak teruskan teori. My ministry is life. My ministry is not a program. My message is life. Pesan yang saya bagikan ini life. Apa yang saya terima dari Tuhan, ini yang saya teruskan ke Anda. Jadi apa yang saya ajarkan sekarang, semua prinsip ini dari Tuhan. Saya tidak klaim demikian, uji sendiri. Apakah ini firman Tuhan? Ya, jadi tangkap baik-baik. Ini harus menjadi DNA-nya PAW Ministry seluruh GMS, Sabang sampai Merauke, sampai luar negeri nanti. Khotbah ini jangan hilang masternya. Sebab kenapa? Ada banyak alasan. Salah satunya saya nggak bisa khotbahkan ulang. Hilang ya wes. Saya nggak tahu gimana mau ngomong gini lagi ya. Lanjut, ayat 24. Dan sesudah itu, yang ngambil roti kan, ia mengucap syukur atasnya. Boring ini, kita bicara tentang perjamuan kudus. Perhatikan, ada sesuatu kita abaikan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ini Paulus cerita tentang Yesus setelah mengambil roti. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kita juga melakukan yang sama lewat praise and worship, saudara. Kita membagikan tubuh Tuhan, tapi bukan bentuk roti, bentuk melodi. Dipecah-pecah sampai setengah jam, orang makannya pelan-pelan. Karena mereka makan hadirat Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bisa paham? You are not the center and I'm not the center. Kita bukanlah center ministry itu. You do this to remember me. I'm the center. Perjamuan kudus sekarang, perjamuan kudus saja sudah banyak yang senternya bukan Tuhan. Senternya mereka. Makan ini bisa dapat kaya. Contohnya, senternya ke orang. Bahkan kebutuhan mereka pun seharusnya tidak menjadi pusatnya. Contohnya, orang datang ke ibadah, spirit yang salah gimana? Mereka masuk ke ibadah, lalu setelah masuk ibadah, ibadah pun tidak bersenter lagi pada Tuhan, tapi bersenter kepada mereka. Sehingga ketika mereka datang, mereka salah paham dengan kebenaran ini. Mereka datang mengira bahwa ibadah ini untuk mereka. Jadi mereka juga berkata, pujiannya kurang bagus. Nanti semua dikomentari. Loh, kalau itu kritikan membangun untuk improve ministry atau evaluasi, monggo silahkan. Tapi banyak orang yang tidak akan pernah dipuaskan karena mereka datang khotbahnya kurang ini, musiknya terlalu keras, atau apa, ini itu, dan sebagainya. Saya harusnya bicara dengan orang seperti itu. Since when? Sejak kapan kebaktian itu for you? Since when the church exists for you? Sejak kapan sebuah kebaktian itu untuk Anda? Sehingga Anda berkata, aku tidak senang, aku kurang disenangkan dengan gaya pujiannya. Lalu komentarnya lagi, aku udah terlalu cocok dengan busana. Padahal busananya ya oke loh ya, gak pakai swimsuit. Aku gak cocok dengan busananya, singernya, penyanyinya. Saya itu sekali-kali perlu ngomong sama orang itu dengan tegas. Since when? You are the center of our worship. Sejak kapan, Nona, kamu adalah pusat kebaktian kita? Kenapa bukan saya? Kok song leader itu yang dipilih? Since when? It's about you. Kenapa bukan keyboardisnya? Kenapa bukan saya? Kenapa keyboardis tertentu? Sejak kapan? Mestinya aku lebih qualified untuk nari, bukan dia. Who told you that? Who told you that? Itu ya, yang memberitahumu. Itu yang memberitahumu. Ini sangat tricky sekali. Karena Paulus berkata, aku ulangi ya, kembali ke 101. Kembali ke basic, kembali ke ABC, kata Paulus. Ayo orang Korintus, perhatikan, kembali ke alfabet semula. Apa yang kuterima dari Tuhan, kuteruskan padamu. Ingat enggak?
Waktu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dia bilang itu semua diperbuat untuk ingat dia, bukan menyembuhkanmu, membahagiakanmu, memberkatimu, untuk mengingat akan dia. Wow, saya lihat ini, I'm blown away. Waktu saya baca itu, wow, how wrong many ministries have been run. Betapa salah banyak pelayanan telah dijalankan. How wrong many of the New Testament churches have done. Betapa salah banyak gereja perjanjian baru telah lakukan. Ini luar biasa. Kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak ini, sebelum kita lihat yang tidak layak dulu, saya mau tanya dulu. Gimana kalau kita, saya kasih contoh. Saya ini spesialis hati, oke? Jadi saya harus memberi demonstrasi. I'm not preaching to here. I'm preaching to here. Khotbah saya ini, targetnya, email, addressnya bukan ke sini Anda. Meskipun Anda perlu merenungkan. Ke sini. Oke? Jadi saya perlu demonstrasi sedikit. Tuh, Kak. Maju. Ya, maju aja nggak apa-apa. Ayo, yang baris pertama maju sini. Semua, baris pertama, maju. Satu baris maju sini. Iya, yuk. Jikalau bukan Kristus yang menjadi pusatnya, saya akan tunjukkan kepada Anda betapa keotiknya, betapa kacaunya, dan betapa blurrinya, betapa keruhnya sampai-sampai malaikat termulia pun jatuh. Saya kasih sebuah contoh. Mikrofon ya. Tes, nyala, oke. Nama pelayanan. Nama Juan, pelayanan drummer di PAW. Drummer di PAW, sudah berapa tahun di drummer? Baru 2-3 bulan. Baru 2-3 bulan? Baru 2-3 bulan? Sudah bisa main drum? Jenius. Baru pelayanan 2-3 bulan. Yo. Kamu di PAW mana? AOG? Iya. PAW AOG jam yang kebaktian? 22. 22? Sip. Sini ada drummer nggak? Nggak ada drummer. Oh, itu drummer. Ya udah. Supaya imbang, kamu yang di sebelah sini. Oke, nama dan drummer di mana? Nama Samuel, drummer di AOG. Sama dong. Rekan dan saingan dong ini. Enggak. Saya kasih contoh. Bagus kalau enggak. Tapi saya mau uji terus. Ini hatimu mau sekarang saya bypass. Ini mereka sudah tegang nih, sudah gemeter semua. Nggak usah lah. Ini memang kalau gini memang operasi memang enggak enak. Tapi I love you, okay? I do this untuk kalian semua. Dan kalau ada di sini yang mati di atas meja operasi kan demi suatu yang mulia. Gimana? Yud. Yang siang. Oke. Yeah. Please tell me. Jikalau ministry bukan Tuhan dan Tuhan yang bisa milih dengan daulat. Atau kalau kadang-kadang daulatnya pun secara sengaja lewat kepemimpinan. Tapi kadang-kadang daulatnya secara ketidaksengajaan. Saya tunjukkan bahwa hard feelings tidak boleh ada. Karena hard feelings itu keruh dalamnya. Kita tidak jelas isinya apa. Oke? Kamu berapa lama main drum? Pelayanan drum? Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun? Oke. Beritahu sama saya, mengapa kamu
Namanya siapa tadi, sorry? Samuel. Samuel, kamu? Juan dan Samuel. Mengapa Samuel merasa lebih layak melayani jikalau kamu pernah merasa demikian? Gini, kasih saya alasan mengapa kalau saya jadi Ko-Yudi, Pastor Yudi, saya mesti pilih kamu over dia. Mengapa saya harus pilih kamu daripada dia? Kamu sudah punya pacar belum? Belum. Suatu hari, kamu juga pasti kalau jatuh cinta pasti bisa jelaskan sama perempuan, kalau dia cintanya pilihannya kamu atau orang lain, kamu masih bilang, kamu mesti milih aku karena, pasti tiba-tiba cerewet. Pasti harus aku karena begini, pasti. Kamu jelaskan, mengapa Ko-Yudi harus pilih kamu yang main drum besok hari Minggu, atau di sebuah KKR besar, bukan Juan? Why? Why are you better than Juan? Tell me. Nggak ada sih kok. Yang benar? Ya. Yang benar, pasti ada. Ya, karena emang dari segi skill juga lebih jago dia. Masa ya? Padahal dia 2 bulan, kamu 1 tahun. Lebih skill, lebih jago dia. Ya. Skillnya, oke. Kalau gitu, kamu. Yo, certified freaky. Katanya dia, kamu lebih jago. Jadi kalau kamu lebih jago, berarti kamu harusnya lebih layak main. Nanti kalau Ko Philip mengadakan KKR besar, Ko-Yudi, Koko minta sama Ko-Yudi, kamu Juan yang main, bukan Samuel. Karena Juan lebih hebat, lebih pintar, kamu lebih jago. Bener nggak? Enggak. Soalnya Samuel punya lebih banyak pengalaman dari sini. Habis ini KKR nggak ada drumnya kita. Pada nggak mau. Pasti. Oke. Baik. Dua-dua jangan dikasih lagi jadwal untuk main drum. Saya serius. At all. Tapi semua kewajibannya dilakukan. Dia harus doa, latihan semuanya. Jangan tampil sama sekali. What do you think? Gak apa-apa kok. Bener loh ya. Semua tanggung jawabnya tetap dilakukan. Latihan semuanya, tapi jangan tampil. Ya, Pasti? pasti. Nggak marah? Ya. Matamu menandakan ada ketidakpastian. Nggak apa-apa, ngomong sejujurnya. Sedikit kecewa? Loh ini sungguhan Ya, terjadi loh. kalau kecewa sedikit pasti ada, tapi akan tetap That's good, lakukan. stop di sana. Kecewa sedikit masih ada. You still have a room to grow. Berarti ministry masih ada sedikit tentang dia. It's okay, saya juga sama. Saya tidak mojokkan kamu. Seperti saya katakan, kamu tumbalnya hari ini. Ministry ada sedikit masih tentang dia. Saya suka orang jujur gini. Makanya Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi miss jadwal. Untuk garai kamu. Memastikan kamu terus kerjakan area itu. Bukan berarti Tuhan akan kandangkan kamu tidak, atau duduk di bangku cadangan tidak berbuat apa. Enggak. Tuhan akan izinkan kamu tampil, karena karunia harus dipakai. Tapi ada waktunya Tuhan akan otak-atik kamu di area itu, karena Tuhan tahu masih ada dikitnya kamu dan itu normal. Tapi kalau Tuhan bentuk, tersenyumlah dan berkata, aku perlu ini. Baik itu lihat ketidaksengajaan atau enggak. Bisa paham? Bisa paham bahwa ministry masih ada sedikit kitanya. Menurut saya, tidak sedikit. Karena di depan orang, kita cenderung jauh lebih rohani. Di hati kita lebih bisa mengutuki. Apa yang saya lakukan sekarang, hanyalah memberi mikrofon kepada apa yang selama ini ada di hati setiap kita. Tenang, ya. Kamu juga pasti ada. Kamu terjujur, pasti ada kecewanya. Kalau nggak percaya, 5 tahun kemudian, kamu umur berapa sekarang? Umur 17, nih. Umur 17. 5 tahun kemudian sampai dia umur 22, jangan dijadwal. Kalau itu memang benar-benar karena Tuhan loh ya. Bu, dijadwal. Jangan sama sekali. Suruh dia lakukan semua tanggung jawabnya. Saya yakin mungkin dia sendiri akan luntur komitmennya. Dengan gereja. Bisa jadi juga pindah.
Tiba-tiba kalau dari gereja mana berkata, orang sebakat gitu kok udah dipakai, gimana sih? Sini. Ayo sini pelayanan, di sini aja. Di gereja ini aja, langsung dapat pelayanan, udah bypass, gak usah ikut semua latihan, semuanya mau Sharon, gak menghargai kamu, kami menghargaimu, malah kami akan memberimu persembahan kasih. You pasti goyah. Jangan bilang gak goyah. Kalau orang yang bilang gak akan goyah, nanti seperti Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal dia berkata, aku mau mati untuk Tuhan. Itulah sebabnya, kalau masih tahu masih ada sedikit kamunya di dalam, izinkan Tuhan membentukmu di dalam tim PAW. Kamu tetap akan tampil. Tapi justru ketika ada sesuatu hal yang mengotak-atik hatimu, bersyukurlah itu dari Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu masih ada kamunya di dalamnya. Paham? Mengerti ini? Nangkep ini ya? Oh, gosh. This is so hard. Kenapa saya panggil orang-orang di sebelah kanan kirinya? Hanya untuk barengin kamu aja supaya kamu gak takut. Saya kasih peluk dulu. Thank you ya. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka semuanya. God bless you. Silakan duduk. Mau saya panggil satu persatu? Saya akan lontari pertanyaan yang kalian tidak akan bisa jawab. Saya tidak punya waktu aja. Waktu saya cuma tinggal 2 jam. Tulisannya 2. Kalau saya bisa, saya akan panggil kalian seorang demi seorang tanpa kecuali, lalu terakhir Ko Yudi, lalu saya akan tanya pada diri saya sendiri. Dan kita semua akan menunduk malu di depan Yesus dan berkata, aku orang jahanam. Sekali-kali ya, mungkin next year, ini pada nggak mau datang kalau next year-nya. Saya akan tanya satu persatu, drum lawan drum, songlit lawan songlit. WL lawan WL, singer lawan WL, satu-satu. Satelit dengan satelit, pusat dengan, satu persatu. It will be ugly. Semua berak hatimu dan berak hatiku keluar semua di mulut kita. Dan ketika engkau tidak bisa menjawab, akan kelihatan seluruh kemunafikanmu. Saya paling jago suruh lakukan itu. Karena keahlian saya bukan menjawab. Meskipun kalau Q&A jawaban saya seringkali dihinggapi Roh Kudus untuk bisa menjawab langsung tepat. Kekuatan saya terletak pada pertanyaan, definisi seseorang terlihat pada bukan jawaban yang dia beri, pertanyaan yang dia lontarkan. Saya lemparkan, kita semua akan malu malam ini. Tapi itu bukan bisnisnya Tuhan Yesus, dia bukan untuk mempermalukan. Dia hanya untuk menegur dengan lembut. Hai Petrus, di dalam dirimu tak ada cinta segede itu sama aku. Tak ada. Sampai kau mau mati untuk aku. Come on lah Petrus. It's not true. Sebelum 2 kali ayam berkokok, kamu udah menyangkal aku 3 kali. You're not that in love with me. Oh Tuhan. Ternyata saya juga seperti itu. Jangan komplain. Kalau ada orang yang dipilih over you. Jangan komplain ada orang diberi kesempatan lebih, diberi cinta lebih daripadamu. Kamu perlu itu. Bukan perlu cinta. Kita perlu salib. Karena kita terlalu banyak cinta. Bukan kasih, terlalu banyak cinta. Kita terlalu mencintai diri sendiri. Ketika engkau mengerti ini, Pondok Daud belum dibangkitkan, belum dipulihkan. Tapi hati Daud kembali. Paham maksud saya? Tahu ayatnya Daud ketika dia berkata, siapakah aku? Ketika dia sudah jadi raja, makanya dia adalah orang yang berkenan di hati Allah, atau man after God's own heart. Seseorang yang memahami hati Allah. Seorang yang betul-betul nangkep hatinya Tuhan. Dia berkata, siapakah aku dan kaum keluarga aku? Sehingga engkau memperlakukan aku seperti ini. Itu keluar dari hati yang dilucuti. Makanya Daud sejauh hatinya begitu, tak ada Batsyeba. Sampai pada taraf hatinya tidak demikian, masuklah dosa. None of us is worthy. Tidak seorang pun di antara kita worthy. Ko Yudi, Pastor Yudi, please buat jadwal yang tidak fair. Karena justice is not fairness.
keadilan Allah tidak sama dengan fairnya manusia. Buat jadwal yang tidak fair. Karena hanya dengan terjadi perpecahan baru kelihatan siapa yang tahan uji. Bukan perpecahan gereja. Ada kesengajaan, ketidaksengajaan. Biarin. Pilih yang satu daripada yang lain. Terus yang itu, tinggalkan yang satu. Karena dengan demikian, dua-dua diuji. Yang satu akan diuji, kenapa aku diabaikan? Yang satu akan diuji, aku pilihan. Kita akan lihat siapa yang berkenan setelahnya. Harus ada perpecahan. Di mana ada kanan harus ada kiri. Kalau kanan-kanan terus, kita kemana? Mutar-mutar di tempat. Yang diabaikan akan diuji. Apakah aku yatim piatu? Kalau dia mengasihani diri, memang dia mencintai dirinya di tempat pertama. Yang dipilih terus, mari kita uji, lihat. Apakah dia berkata, aku, siapa yang tidak mengagumiku atau siapa yang berani memberitahu aku apa yang harus kulakukan. Aku pilihan. Indah. Kiri kanan kulihat saja, banyak hati dibuka. Yang satu dibuka lewat pengabaian. Yang satu dibuka lewat kemuliaan. Ujungnya siapa yang tahan uji, yaitu siapa yang memilih berhati Daud. Tangkap ini? Saya dari dulu waktu jadi ketua PAW, bertahun-tahun waktu di Vancouver, Kanada, saya selalu merasa susah untuk mengimbang juggling fair itu. Karena seniman susah definisi fairnya. Mereka tidak bagus dengan matematika kecuali not balok. Angka tidak kurang bagus kecuali do re mi. Apapun yang kulakukan akhirnya sebagai pemimpin saya tertuduh. Di mana salahku? Susah menyenangkan semua pihak. Dan Tuhan berkata, berhenti senangkan mereka. Buat semua keputusan. Neraca tidak imbang itu di dalam usaha jangan, tapi dalam pelayanan. Buat tidak imbang semuanya. Karena ayat tadi yang dikatakan harus ada perpecahan. Baru kelihatan siapa yang berkenan. Oke Tuhan, dengan berani saya mantap dengan authority. Saya berkata, you, not you. You, not you. You, not you. Dan mulailah dua pihak tidak tahan uji. Lalu tiba-tiba muncul emas. Ada yang berkenan. Tiba-tiba kelihatan. Bahasa Inggrisnya bagus. There must be divisions. For only by then, the one with God's approval will be recognized. Harus ada perpecahan. Hanya dengan demikian, yang mendapatkan perkenanan Allah atau yang dapatkan approval, stempel, approval dari Tuhan yang dimunculkan. Saya di dalam bisnisnya bukan melahirkan pemusik. Saya ingat waktu saya pimpin pujian. Waktu saya pimpin PAW. Saya di dalam bisnisnya membangkitkan hamba Tuhan. Di dalam musik. Bukan pemusik. Bukan WL. Tapi penyembah. Let's do that in Gereja Mawar Sharon. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih Tuhan. Itu lampunya nyala. HP-nya lampunya nyala. Iya. HP-nya Anda. Iya. Jadi mata saya kena sentrong lampu. Jadi bersinar. Anda lihat tadi kiranya kemuliaan kan. Padahal bukan. Itu lampu HP ya. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Belajar sesuatu? Oke. Pelan-pelan ya, di rumah dicerna setahun ini ya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur padamu. Oh Tuhan, lagu apa? Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di
hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam musik saja. Di kebaktian ini sebelum saya serahkan kembali, Tuhan tidak mengendaki sekarang Anda beresan dengan Dia, karena ini sekarang adalah antara anak-anaknya. Dan dengan demikian Tuhan menganggap itu pemberesan dengan Dia kalau ada yang perlu dibereskan. Jadi saya bukakan sebuah floor horizontal. Artinya adalah jika di sini ada orang-orang yang selama ini ada hard feeling atau ada perasaan di mana nggak enak dengan seseorang di dalam sesama pelayanan antara satelit regional atau mungkin juga di dalam sebuah lokal, Anda bisa sebentar lagi kita nyanyikan lagu ini lagi. Semua kita, tidak ada yang kecuali, cuma sisakan satu aja yang main. Ada sesuatu yang hard feeling sama Pitoy, ya nanti bisa datang nanti. Saya masih butuh dia main itu. Sisanya semuanya boleh turun, boleh apa. Ya, saya akan nyanyikan lagu ini sendiri. Lalu kalian berbaikan, bukan berbaikan. Satu sama lain berkata, kasih dorongan kasih. Kata, oh thank you. Aku selama ini mungkin nggak menyenangkan buat kamu tapi sebenarnya aku hari ini disadarkan bahwa kita sebenarnya sama. Dan aku mau kamu maju, bahkan melebihi aku. Aku bersyukur untuk kamu. Lakukan itu. Kalau tidak ada sesuatu hard feeling apa-apa di sini ada orang yang aku nggak tahu, pokoknya ya semuanya baik-baik saja, nggak apa-apa. Ya udah, Anda bisa cari orang lain, terus habis itu siapa saja dan berikan kata-kata pujian. Semoga kalau drummer ketemu drummer kayak tadi ya. Itu tadi mesti salaman tuh drummer dengan drummer tadi itu ya. Mestinya kalian berdua harus minta maaf sama saya, dua-dua nggak mau ngedrami saya. Ya kan? Nah mungkin saling nguatkan, mungkin kalau sesama jenis, bukan sesama tipe pelayanan. Sesama jenis musik maksudnya. Anda mungkin bisa lebih banyak belajar maupun gesekan, ya kan? Atau sesama peran, gitu. Anda bisa saling untuk memberikan kekuatan atau pujian satu sama lain. Do that. Tuhan tidak mau Anda berbaikan dengan dia, angkat tangan, nyembah gini, maju ke depan, nangis-nangis itu juga. Tapi hari ini bukan itu. Horizontal. Ini spirit. Dan ini DNA. Ya. Dan ini adalah otoritas yang sulung maupun yang senior untuk memastikan fondasi Mawar Sharon punya PAW
until Jesus comes back is this. Ini khotbah bukan yang paling bagus, tapi khotbahku ini jangan ada yang bisa mencabut. Ini khotbah yang saya taruh. Paulus berkata, fondasi dasar yang kuletakkan, Apolos hanya menyiram, siapapun di atasnya hanya membangun di atasnya. Tidak boleh diganti fondasi. Inilah fondasinya. Oke? Mari sekarang kita lakukan itu. Keluar dari kursinya, ambil barang pribadi, jangan ada yang hilang api segala ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Now everybody go free. Sampai saya kasih waktu, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Di hadapan, bukan lagu dia, tetap. Hadiratmu, ya Bapa. Go! Come on. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah
hidupku, dalam hidupku. Yang sudah bisa angkat tangan sama-sama katakan, ku sepakat. Musik semua naik. Ya Bapa, come on. Ku sepakat. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku sepakat. Ya Bapa, ya Tuhan, nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku sepakat. Ya Bapa, ku sepakat. Ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sepakat. Oh, ya Bapa, ku sepakat. Ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. 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 Nanti saya minta untuk semua dari regional bawa khotbah ini. Nanti minta kepada Esra, semuanya dikirim. Saya minta semua seluruh Indonesia PEW harus dengar khotbah ini. Saudara-saudara yang datang dan teman-teman yang datang bisa nanti bisa hubungi Esra juga untuk minta bukan kaset, selalu ngomong kaset lama ya, CD-nya ya, zaman dulu ya. CD-nya bawa dan semua harus dengar. Oke? Dan saya percaya hari ini Tuhan sedang meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk pelayanan kita. Kalau kita mulai belajar menghidupinya, tadi kan saya dibilang Daddy ya, dibilang oleh Daddy tidak mudah, tapi saya tadi waktu saya dengar hati saya juga rasa dicabik-cabik. Saya tahu kalau orang pertama bertobat, saya harus bertobat dulu. Semua juga harus mengikuti. Amin. Halo, amin. Bawa ini terus ayo kita berubah. Kalau ini kuat, saya percaya fondasi pelayanan kita akan kuat dan pelayanan akan jauh lebih lama lagi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari semua angkat tangan nih. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you buat firman-Mu yang sampaikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sedang meletakkan fondasi dasar yang kuat untuk pelayanan ini. Bukan performa, tapi hati kami yang berbicara jauh lebih kuat ya Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, pemakaian-Mu begitu jelas di hidup kami. Tiap kali nyanyian yang diperdengarkan selalu diurapi dan mengubah hati orang. Dimulai dari hati kami lebih dulu yang berubah, hidup kami yang diubahkan oleh Tuhan. Kata kami persembahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Malam ini terima kasih dan berkati urapi kami semua. Bawa kami pada level yang lebih tinggi lagi. Dimulai dari hati kami, lalu semua yang apa yang tampak luar adalah sesuatu yang jujur karena berangkat dari hati kami yang mengasihi dan yang tinggal diubahkan. Karena itu bawa pesan ini dalam kehidupan kita dan itu yang mengubah kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ya percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat malam Tuhan.